Yogyakarta dihebohkan dengan beredarnya dugaan kekerasan pada anak yang justru terjadi di tempat penitipan anak. Little Aresa Daycare, tempat yang seharusnya bisa dipercaya oleh para orang tua untuk menitipkan anak-anaknya kala mereka bekerja, justru menjadi ancaman bagi kesehatan fisik dan mental anaknya. Bagaimana tidak, di tempat ini anak-anak justru diikat paksa menggunakan kain tanpa baju, hanya mengenakan popok, bahkan ada yang dibiarkan begitu saja di lantai. Mayoritas anak balita yang dititipkan di Daycare Little Aresa ini berusia di bawah 2 tahun. Dalam kasus ini, 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, yakni pemilik yayasan, kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh anak. Haru biru para orang tua yang datang silih berganti ke kantor kepolisian hingga curhat pada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta keadilan setinggi-tingginya atas apa yang dialami oleh anak mereka. Peristiwa ini bukan hanya melukai anak-anak sebagai korban, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap layanan pengasuhan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak anak dan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun. Ya dalam arti ya kalau itu ilegal, saya tidak mau terulang kejadian yang sangat meresahkan. Yang saya heran itu justru itu dilakukan oleh ibu-ibu. Emangnya dia nggak punya anak? Memperlakukan anak-anak di bawah umur seperti itu. Saya nggak ngerti mereka itu siapa gitu. Yang melakukan ibu-ibu sendiri kekerasan-kekerasan seperti itu. Yang namanya ilegal itu mesti bermasalah gitu. Kalau maunya baik-baik ya mesti legal. Pemerintah daerah juga menyayangkan kejadian kekerasan di tempat penitipan anak yang mencoreng citra Yogyakarta sebagai salah satu kota layak anak. Pihaknya berharap kejadian tersebut tidak terulang dan menjadi kejadian pertama dan terakhir di Yogyakarta. Ini tadi kami menyampaikan terkait dengan kasus yang terjadi di Daycare kemarin itu ya, kita LA gitu, dan kemudian beliau memberikan beberapa arahan. Pertama untuk supaya ini pertama kali terjadi dan tidak boleh terjadi lagi, artinya tidak boleh ada lagi kekerasan yang menimpa anak-anak kita, utamanya yang di Daycare ini maupun di lembaga-lembaga lainnya, baik itu lembaga pendidikan maupun yang bukan. Kemudian ada beberapa arahan beliau terkait dengan penajaman terhadap pencegahan itu. Salah satunya adalah untuk segera mendata Daycare yang belum berizin, begitu ya. Artinya melihat lagi data yang sudah berizin, untuk yang berizin supaya segera dilakukan pengawasan, penelitian secara detail, begitu ya, terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Daycare yang sudah berizin, yang sudah ada datanya di Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Kemudian menyisir di lapangan untuk bila adanya Daycare yang belum berizin tadi, yang beroperasi tetapi belum ada izinnya. Sehingga untuk itu Bapak Gubernur tadi mengarahkan untuk supaya yang sudah beroperasional belum berizin ini untuk segera ditutup. Dan kemudian segera dilakukan pemanggilan untuk segera memproses perizinannya. Begitu. Pasca pengungkapan kasus daycare tersebut, pemerintah kota Yogyakarta lebih meningkatkan pengawasan daycare termasuk soal perizinan usaha, fasilitas, dan keseimbangan jumlah pengasuh dan jumlah anak yang dititipkan. Selain melakukan penyisiran tempat penitipan anak, pemerintah juga akan memfokuskan pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan dengan melakukan screening tumbuh kembang anak. Mulai hari Minggu kemarin sudah ada pendampingan psikologis. Jumlahnya berapa tadi? 100? 149 yang mengakses di hotline kami.
Itu yang mengakses atau melapor atau Melapor melalui hotline. melapor ya? Ya. Artinya mereka memang dulu dari Little Aresa. Ya, iya. Ada yang sudah lulus kemudian ikut melaporkan juga. Bu, kalau untuk pendampingan psikologis tadi seperti apa, Bu? Pendampingan psikologis di tahap awal ini kami melakukan asesmen awal untuk memetakan kebutuhan nanti seperti apa, sehingga nanti akan diketahui ini butuh pendampingan berapa kali, kemudian butuh apa saja dari orang tua maupun dari anaknya. Dan kami tidak hanya bekerja sendiri, karena psikolog di tempat kami kan hanya 3 untuk di UPTPA, sehingga kami menggandeng puskesmas, itu dinas kesehatan menyediakan 18 psikolog, plus DIY 4 psikolog. Kemudian dari IPK, Ikatan Psikolog Klinis, itu juga memberikan pendampingan kepada keluarga. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keamanan pengasuhan anak, salah satu tempat penitipan anak TPA Amung Putra mengambil langkah memperkuat standar operasional secara menyeluruh. Lembaga yang berada di Kompleks Kepatihan Yogyakarta ini menitik beratkan pada legalitas lengkap serta kualitas sumber daya manusia demi memberikan rasa aman kepada para orang tua yang menitipkan buah hatinya. TPA yang diinisiasi oleh Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah DIY sejak tahun 1995 dan dihidupkan kembali secara intensif pada 2019, memfokuskan pada pemenuhan aspek legalitas formal serta kompetensi pendidik demi menjawab kebutuhan para ibu pekerja seperti ASN yang ingin tetap berdaya tanpa mengorbankan peran pengasuhan. Menjadi keprihatinan kita waktu itu bagaimana kita tetap sebagai perempuan, sebagai ibu berdaya untuk bisa bekerja di luar rumah, dalam hal ini di kantor Dinas Pemuda DIY, tapi juga tetap bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Dan inilah salah satu prakarsa kita yang kita lestarikan sampai saat ini, bahkan dengan adanya berita yang kurang baik pun kita tetap eksis menjadi TPA yang sangat-sangat dinanti oleh putra-putri ASN di Pemuda DIY. Setiap harinya TPA ini beroperasi pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat, di mana anak-anak mendapatkan layanan belajar, bermain, toilet training, hingga makan serta istirahat siang. Kurikulum yang diterapkan setara dengan PAUD, kelompok bermain hingga TK sebagai bekal masuk sekolah dasar. Saat ini kapasitas dibatasi maksimal 29 anak demi menjaga mutu layanan. Meski permintaan untuk usia di bawah 2 tahun cukup tinggi, pengelola tetap mengikuti aturan kapasitas ruang dan kebutuhan pendampingan lebih intensif. Untuk fasilitasnya lengkap karena kita mengikuti jam kerjanya ASN, jadi kita juga penitipannya sampai sore, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan kegiatannya pun juga luar biasa karena dari mulai pagi dengan kegiatan belajar, mengajar, kemudian bermain, kemudian ada snack time, ada makan siang, kemudian toilet training, tidur siang, sampai mandi sore. Jadi mereka kita antarkan pulang sudah dalam kondisi bersih dan sehat tentunya gitu ya. Dan memang kita fasilitasi dari pengelola. Jadi dari pengurus memfasilitasi semuanya, Tendik hanya tinggal melaksanakan tugasnya saja. Jadi saya juga berharap Tendik ini betul-betul tidak memikirkan yang lain ya. Yang dipikirkan adalah bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik pengasuhan maupun pendidikan untuk anak-anaknya. Karena memang TPA itu adalah tempat pendidikan, taman penitipan anak atau tempat penitipan anak. Hanya di sini plusnya itu ada juga kurikulumnya untuk tingkat TK, KB maupun PAUD. Operasional TPA pun telah memenuhi ketentuan hukum, termasuk memiliki nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional dan izin operasional resmi seperti standar tempat penitipan anak yang sesungguhnya dan menjadi percontohan bagi TPA lainnya. Merangkum visi besar dari penguatan standar pengasuhan ini bukan hanya sekadar mencegah hal-hal negatif untuk anak, tetapi justru membangun fondasi masa depan anak. Untuk melanggar itu, tapi hanya
singkat saja, pendidikan karakter apa yang ditanamkan di anak? Singkat aja. Oke. Jadi pendidikan yang ada di sini adalah kita mencoba untuk menjadikan anak-anak ini berakhlak, berbudaya, dan tentunya juga menjadi harapan kita semua dan kreatif. Jadi berakhlak, berbudaya, dan kreatif. Itu yang memang menjadi bekal untuk anak-anak yang bisa menjadi generasi muda yang hebat di tahun depan. Visintia Rina, Hendri Kusuma, Jogja TV.